Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope you have good conditions. Ya, kembali lagi bersama Ustazah Bunga. Kita akan mempelajari bahasa Inggris. Nah, kalau kemarin kita telah mempelajari lesson 4 tentang have atau has yang merupakan artinya memiliki, ya. Kemarin kan kita telah mempelajari sebuah kalimat tentang kepemilikan atau kepunyaan gitu. Saya memiliki apa? Saya mempunyai sepeda atau ibu mempunyai dress, mempunyai sweater gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke lesson 5, pelajaran kelima tentang abilities. Nah, apa ini abilities? Abilities itu adalah kemampuan. Jadi, kemampuan ya, kamu mampu di apa? Kamu bisa melakukan apa gitu ya. Contohnya kamu bisa membaca, terus bisa bernyanyi, bisa menari, atau bisa apapun segalanya. Nah, tapi gimana caranya? Caranya kita itu menggunakan kata can. Contohnya ya, di sini yang pertama ada Tania dan play a piano. Play a piano merupakan bermain piano. Jadi di sini ucapannya seperti ini. Tania can play a piano. Tania bisa bermain piano. Gitu ya anak-anak. Kemudian yang kedua, di sini ada Budi and Peter dan ride a bike. Jadi Budi and Peter can ride a bike. Jadi artinya Budi dan Peter bisa mengendarai sepeda atau bisa bersepeda. Gitu ya. Kemudian di sini kan ada dua anak yang lagi bermain catur. Sedangkan ini namanya Budi. Budi ini tidak bisa bermain catur. Nah, jadi di sini kan ada contoh kalimatnya nih. Budi not play chess. Artinya ini Budi tidak bermain chess. Chess itu adalah catur. Nah, jadi kalimatnya seperti ini. Budi cannot play chess. Gitu. Jadi artinya Budi tidak bisa bermain catur. Nah, cannot sendiri itu artinya tidak bisa. Kemudian contoh yang terakhir. Child ini ya anak kecil. Dan not drive a car. Not drive a car itu tuh tidak menyupir mobil gitu ya. Jadi kalimatnya seperti ini. A child cannot drive a car. Anak kecil tidak bisa mengemudikan mobil. Seperti itu. Nah, penjelasannya ada di halaman 34. Ini ada di halaman 34 ya anak-anak. Jadi, kalimat untuk mempertunjukkan sesuatu yang kalian bisa lakukan sesuatu itu kita menggunakan kata can yang artinya bisa. Contohnya I can swimming. Aku bisa renang. Terus kalau aku bisa menyanyi berarti I can singing. Nah, di sini penjelasannya can digunakan untuk menunjukkan sesuatu kemampuan yang bisa dilakukan. Jadi ini kalian bisa apa? Jadi menggunakannya can gitu ya. Jadi saya bisa membaca. Berarti bahasa Inggrisnya I can reading gitu. Kalau saya bisa berenang tadi berarti I can swimming. Nah, contoh yang kedua yaitu tentang can atau cannot. Cannot artinya tidak bisa. Penjelasannya, can atau cannot digunakan untuk menunjukkan ketidakmampuan melakukan sesuatu. Jadi kalau kalian tidak bisa ya kalian tinggal menjawab I can't atau I cannot. Gitu, I cannot. Nah, next ya. Untuk selanjutnya di sini ada di halaman 35.
ada ini speaking. Nah, ini contoh untuk kalimatnya ya. Kita kerjakan bersama-sama saja. Di sini ada teacher dan student. Nah, teacher ini menunjukkan sebuah kata my mother dan cook. Nah, di sini contohnya seperti ini. Ini contohnya my mother can cook, yang artinya ibu saya bisa memasak. Cook itu memasak. Nah, coba kalau kita nomor 2, a bird sama fly. A bird itu adalah burung, sedangkan fly itu terbang. Nah, burung itu bisa terbang apa enggak? Bisa ya. Jadi, kalimatnya a bird can fly. Burung bisa terbang. Contoh ketiga, ada a singer dan sing. A singer itu penyanyi dan sing itu menyanyi. Jadinya a singer can sing. Penyanyi bisa bernyanyi. Gitu. Yang keempat itu ada a horse dan run. A horse itu apa? A horse artinya kuda. Sedangkan run di sini adalah berlari. Nah, kuda bisa berlari apa enggak? Bisa ya. Kuda bisa berlari, jadinya a horse can run. Kuda bisa berlari. Contoh kelima, ada Andi dan drive. Andi itu nama orang dan drive itu tadi mengemudi. Kalimatnya menjadi seperti Andi can drive. Andi bisa menyupir atau mengendarai mobil gitu ya kalau drive. Nah, jadi ini contoh untuk penggunaan kata can yang artinya bisa. Kamu bisa apa? Ibumu bisa apa? Terus kuda ini bisa apa gitu ya anak-anak. Jelas ya, ingat-ingat lagi. Can artinya bisa. Jadi kalau bisa berarti ada tanda centangnya. Oh, dia bisa nyanyi, centang gitu. Oh, dia tidak bisa nyanyi, silang gitu ya. Yang kedua, kita belajar untuk yang cannot atau can't. Contohnya nomor 1, ini ada teacher sama student lagi. Brandon dan Not Pain. Nah, Brandon itu nama orang, sedangkan Not Pain itu tidak melukis. Jadi maksudnya Brandon cannot paint. Yang artinya Brandon tidak bisa paint itu melukis. Jadi Brandon tidak bisa melukis. Nah, jadi anak-anak untuk kalimat yang ada not-nya itu dimaksudkan dia tidak bisa sesuatu gitu ya, yang not ini. Kemudian contoh nomor 2 ada a snake dan not fly. A snake itu adalah ular. Kalau not fly berarti tidak terbang. Kalau ular terbang atau tidak terbang? Coba, ya tidak terbang ya. Ular itu merambat. Jadi a snake cannot fly. Ular tidak bisa terbang, gitu ya. Yang ketiga, ini ada father and not swim. Father itu ayah, not swim berarti tidak berenang. Berarti itu maksudnya father cannot swim. Ayah tidak bisa berenang. Yang keempat, a turtle not run. A turtle itu artinya kura-kura, not run berarti tidak berlari. Ya, karena kura-kura itu kan jalannya lambat ya, jadi dia tidak bisa berlari. Jadi kalimatnya menjadi a turtle cannot run. Paham ya anak-anak? Jadinya kura-kura tidak bisa berlari. Yang terakhir, my sister dan not read. My sister itu artinya saudara perempuan, sedangkan not read artinya tidak membaca. Nah, kalimatnya menjadi my sister cannot read. Saudara perempuanku tidak bisa membaca. Nah, jadi seperti itu anak-anak untuk mengungkapkan sebuah
ability atau kemampuan kalian bisa atau tidak bisa itu menggunakan can dan cannot. Jadi kalau yang ada not-nya itu berarti tidak bisa gitu ya. Kalau yang can itu berarti kalian bisa melakukan sesuatu yang kalian bisa. Nah, jadi seperti itu aja anak-anak untuk materi minggu ini. Materinya kan tentang can dan cannot, itu dipahami betul-betul ya. Kalau belum paham, silahkan tanyakan langsung ke Ustazah. Kalian boleh mencari berbagai macam ability atau boleh mempraktikkan cara pengucapannya. Semisal nih nanti kalau di rumah bilang ke ibu, Bu, aku bisa masak. Coba ngomongnya pakai bahasa Inggris. Jadinya gimana? Mom, I can cook. Gitu. Ibu, aku bisa masak. Terus selain itu apa coba? Kalian bisa mengerjakan matematika gitu. Berarti ngomongnya ke ibu gimana? Gini, Mom, I can do mathematics. Gitu. Mah, Bu, aku bisa mengerjakan matematika gitu. Coba kalian mempraktikannya di rumah gitu. Cuman kalau bisa apa gitu kalian tinggal menggunakan kata can. I can apa. Kalau tidak bisa ya tinggal I cannot apa gitu ya anak-anak. Nah, sekian dari Ustazah. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya saja. Jangan malu-malu ya, supaya kalian bisa lebih jelasnya lagi. Jika tidak, Ustazah akhiri. See you next week. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.